insya Allah dia nerimo, legowo, ya. Ya, bagi orang yang sudah pakai iman, mati pun gak jadi masalah. Semua pengen ke surga, betul? Semua pengen ke surga. Siapa yang pengen ke surga? Pertanyaan selanjutnya, siap ke surganya sekarang? belum nikah, belum rapi gitu ya. Baik, lanjut lagi ya. Sedangkan dibalik orang dengan badan penuh kesehatan, masih muda, semua organ tubuhnya baik, tapi terkena tadi ya, panik, gelisah, ya, itu menjadi penyakit yang lebih berbahaya. Kok ada orang yang panik, gelisah, ketakutan, hidupnya tetap panjang umur, tapi gara-gara kepanikannya itu dia jadi lalai, jadi males beribadah, jadi hilang imannya kepada Allah. Itu jauh lebih rugi daripada umur pendek tapi jadi kebaikan, ya. Daripada punten ya, umur panjang tapi gak jadi amal, lebih banyak berbuat dosa, kan sama aja kayak nabung-nabung kuota siksaan, betul? Makanya kalau di zikir pagi petang, kan ada salah satu doa di dalam zikir pagi petang Al-Masurat, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya. Artinya apa? Kalau diterjemahin sama-sama gelisah. Tapi ada yang takut atau gelisah terkait yang terjadi saat ini. Ada yang takut terkait yang belum terjadi dan belum tentu benar-benar kejadian. Ya. Nanti kalau punya kenalan seorang psikolog, coba ngobrol. Mereka bilang secara statistik ketakutan manusia itu, kita takut masa depan, dolar naik, apapun itu ya. Yang kejadian sejauh ini cuma 15%. Berapa? 15. 85%-nya gak pernah terjadi sama sekali. Tapi udah panik duluan. Rugi gak? Rugi. Dengan paniknya itu dia nggak bisa tidur, dia nggak bisa tidur sampai akhirnya jadi sakit, badannya kurang sehat, kerja nggak maksimal, nggak fokus, makan nggak makan nggak mau, karena akhirnya kayak gitu badannya jadi kurang sehat, kerja nggak maksimal, kerja nggak fokus, ada yang sampai diberhentikan dari pekerjaannya, ya, gitu ya, nggak, makanya jangan ya, tenang aja. Kenapa? Karena kalau udah pakai sudut pandang iman, pakai kacamata iman, semuanya jadi kebaikan. Ya, tapi kalau ditanya apa yang baik bagi orang beriman, sederhana. Yang baik bagi orang beriman sesederhana adalah apapun yang membuat dirinya tambah dekat sama Allah. Nah, itu aja. Ya. Kerja nih bareng. Terus ada yang nggak suka karena kalian kerjanya lebih melejit. Entah lebih rajin, entah lebih cerdas. Tahu-tahu dilicikin, difitnah, atau perbuatan tidak baik lah ya. Siapa yang rugi dari kejadian tersebut? Yang fitnah, yang licik. Yang dijahatin masa gak rugi kok? Kalau gara-gara itu dia jadi tambah dekat sama Allah, ruginya berapa? Ya. Mungkin kitanya aja yang terlalu cinta sama dunianya, makanya hilang dunia tuh bagi kita segala-galanya runtuh ya. Contoh ya, karena orang sedih itu tergantung ilahnya. Ada kalimat luar biasa, la ilaha illallah. Apa artinya? Nah, diluruskan ya, karena Tuhan dalam bahasa Arab itu Rob, Robbi Tuhanku, Robbana Tuhan kami. Nah, ilah itu terjemahannya sebetulnya bukan Tuhan, tapi adalah ilahin nas. Kalau di Al-Quran terjemahinnya apa? Sesembahan, ya. Sesembahan. Secara bahasa ya. Nanti lebih jauh laginya meluas maknanya, yaitu apapun yang mendominasi hatinya. Makanya kalau misalkan ada yang bilang kok dia sholat sih, tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis, tapi waktu diputusin pacar nangis. Izin ya, izin.
akhirnya mungkin baik jujur atau tidak jujur, misalkan jadilah berpuasa misalnya. Apa yang didapat teh selain tugas yang tambah banyak, tambah pusing, tambah stres? Kok dapat duit banyak, yang lain bisa beli nasi cuma 1 bungkus, dia bisa beli 1000 bungkus. Emang perutnya muat? Enggak, ya. Bisa beli bangunan banyak, emang bisa ditidurin tiap hari? Coba siapa yang nikmatin villa-villa mewah para koruptor? Si Mamang sama si Bibi berenang tiap hari. Segera. Luar biasa. Coba digaji tiap bulan, ya nggak? Tiap hari bebas, itu mah udah di taman kayak film India lah sama si Bibi. Mama, Bibi, nanti malam mau tidur di lantai berapa sayang? Ya kan bebas, yang jaga ya. Tiap bulan digaji, gak usah mikirin token bunyi-bunyi, tinggal bilang bos token bunyi bos, udah selesai. Ya. Ya. Bahkan punten, saking gak pengen ketahuannya, pakai atas nama si Bibi, secara negara punya si Bibi itu kan, bukan punya si bos. Yang punyanya belum tentu datang setahun sekali. Sekalinya datang kadang sebentar, ya. Tiap hari harus, tiap bulan mesti mikirin gaji si mama, gaji si bibi, biaya koras kolam renang, jangan dikira murah itu. Ya. Masya Allah. Ya. Makanya dari sini kita bisa belajar ternyata kunci bahagia itu adalah jaga villa. Itu kita semua resign ya. Ya enggak ya. Jadi kadang yuk coba dipikir dapatnya apa gitu. Dengan jadi pemimpin atau jadi orang kaya, orang rebutan pengen ketemu, waktunya gak cukup. Dan satu harinya orang kaya sama satu harinya orang yang belum kaya tetap 24 jam kan? Ya. Belum dipotong tidur, belum dipotong kerja kalau harus kerja. Ya. Gak cukup waktunya. Semua orang mau ketemu, ditemuin semua gak bisa. Mana yang ketemu kadang kebanyakan pengen minjem duit. Agar silaturahmi tidak terputus, pinjam 200. Ganti masa kayak gituan nyampe Hongkong juga. Iya dong, gitu. Agar silaturahmi tidak terputus, sedekah dulu 100. Itu baru kata lain itu. Nah beneran punten ya, bukan berarti gak boleh punya. Sahabat juga ngedengar tentang cara hidup seperti ini, apakah mereka langsung memilih miskin semua? Enggak. Banyak yang tambah kaya, tapi kan tujuannya sama, baik yang nggak punya duit maupun yang punya duit. Satu tujuannya, jadi jalan tambah dekat sama Allah. Udah itu ya. Lagian punten ya, pernah ada yang nanya kayak gini nggak? Kok kalau Allah sebegitu hebatnya, kenapa nggak dikabulin doa semua orang? Masing-masing yang hadir di sini dibagiin sama Allah 10 T, 10 T, 10 T. Bukan rupiah lagi, dolar. Senang tidak? Tuh, gampang saat bahagiain wanita mah tinggal dikasih khayalan. Benar. Ya. Itu fakta. Nggak, balik lagi. Kenapa tidak Allah kabulin semuanya? Jawabannya sederhana. Kalau Allah kabulin permintaan semua orang, ngaco bu itu. Ngaco gimana bu? Contoh, semua yang ada di sini pengen sehat. Kira-kira manusia satu planet bumi semuanya pengen sehat nggak? Kayaknya dong. Kalau dikabulin sama Allah satu dunia sehat, nggak ada yang sakit. Rumah sakit ya lah. Dokter nganggur, rumah sakit bangkrut, apotik nggak laku. Berarti ada sekian banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Ya. Repot. Atau semua orang jadi kaya, semua pengen kaya. Jangan mentang-mentang pengajian langsung jadi soleha ya. Kaya itu boleh, apalagi kalau kayanya untuk kebaikan. Pengen bangun masjid, berangkatin orang tua haji, amin, silakan. Tapi kalau semuanya jadi orang kaya, kita nggak bisa kumpul di masjid ini.
Karena nggak akan ada masjidnya, nggak mau yang buang nih 2 miliar. Enak aja, kamu yang buang nih 4 miliar, gitu aja terus. Ya. Dan semuanya kaya. Ibu nggak pada pakai baju bagus-bagus begini, nggak ada yang mau jadi tukang jahit soalnya. Saya mungkin udah gondrong karena nggak ada yang mau jadi tukang cukur. Repot gak dunia kayak gitu? Justru adilnya Allah, mau kamu berkuasa tidak berkuasa, kaya atau belum kaya, karyawan atau bos, sederhana, nurut ya sama Allah, udah selesai urusan. Ya. Daripada punya segala-galanya tapi hidup sekehendak dirinya, nggak nurut sama Allah, repot setelah meninggal. Itu mah asli. Jangankan meninggal, sebelum meninggal aja repot. Ya, karena punten ya, rugi kalau sekedar udah jauh-jauh ke Hong Kong, bahkan meninggalkan negeri Indonesia sudah ada yang puluhan tahun, tapi gak jadi amal, cuma dapat saldonya tambah banyak, koleksi tas tambah banyak. Gak usah langsung menunduk gitu, bukan jadi kelihatan ya. Kalau orang Sunda nyebut tas itu kantong. Ya betul kan? Kok itu kantongnya ketinggalan? Sayangnya kantong. Ini cenah kantong. Gitu ya. Orang Sunda mah gitu bilangnya. Ya. Ini ya, kau mau mastiin suatu hal. Minta ke Allah tuh selagi mintanya kebaikan boleh minta apa aja. Minta kaya boleh nggak ke Allah? Boleh. Minta jodoh boleh nggak? Minta naik jabatan boleh nggak? Boleh. Tapi jangan ya. Tapi punten, saya mau ngasih tahu satu fakta. Kalian minta apapun itu belum tentu dikabul. Beneran? Ada yang minta kaya, emang pasti dikabul jadi kaya? Enggak tuh, ada yang minta kaya tiap hari tapi gak kaya-kaya. Yang minta jodoh, emang pasti dapat jodoh? Enggak, ada yang masih jomblo sampai sekarang. Beneran? Tapi tahu nggak? Ada satu doa yang kalau kalian mintanya ini nggak mungkin gak dikabul, pasti dikabul no. Itu coba baca doa makan, langsung ada makanannya. Makanan juga kan? Beneran? Doa apa? Doa minta apa? Tidur. Ada yang udah lihat berarti ya videonya. Kau pernah bikin video tentang itu? Doa minta apa? Doa minta hidayah. Beneran? Kenapa? Ya kenapa hidayah? Karena kalau sudah ini yang dikasih sama Allah, kalian mau hidup kayak gimana pun jalan ceritanya terserah Allah, tetap aja nyaman, damai, tenang. Diuji gak jadi raja atau hanya jadi rakyat, bismillah, yang penting jadi amal. Diuji jadi orang kaya atau belum kaya, udah tenang aja ya. Dibanding silakan pilih seluruh keinginan dikabul tapi gak ada hidayah, tidak ada Allah di hati. Ya lihat para maling di negeri kita, para koruptor udah pada kaya belum? Gak ada Allah, makanya masih nyuri. Iya kan? Enggak gitu, kalau misalkan mereka kurus kering kerontang terus sampai nyuri, mungkin kita masih wajar. Itu perut udah offset kayak gitu masih aja. Nyari apa? Nyari apa beneran? Ya. Tapi bisa coba lihat ya, para nabi, orang soleh terdahulu, nggak usah para nabi, para yang benar-benar soleh asli. Apakah setelah udah bertakwa sama Allah seumur hidup nggak akan ada masalah? Pasti ada. Tapi nggak ada tuh satupun yang sampai saya nyesal jadi orang soleh, nggak ada. Atau nabi menyesal menjadi nabi, saya nyesal ambil lowongan jadi nabi. Nggak ini mereka juga, ya. Enggak beneran. Karena ya udah, bahagianya udah berubah. Dulu hanya bertanya apa yang aku suka, sekarang dia bertanya mana yang Allah suka. Ya. Dulu dia bertanya apa aku sudah bahagia, sekarang dia bertanya sudah berapa orang yang aku bahagiakan.